Halo, siang pemirsa Kajo. Minggu siang gini enaknya nonton aksi-aksi kocak abang-abang ojol nih. Sebelum masuk ke kisah ojol yang bikin geleng-geleng kepala, kita lihat dulu yuk COD, cuplikan singkat aksi kocak dari para ojol yang dijamin bikin ngakak. Jadi santai aja, jangan kemana-mana, tetap di Kajo, kisah ojol. Netizen kali ini membagikan momen manis yang bikin baper. Lihat tuh abang ojol yang mengantar kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Setelah sampai, sang kekasih turun dan langsung mengusap penuh cinta ke abang ojolnya. Suasananya, waduh, jadi romantis banget. Dan di samping mereka, ada pak polisi muda yang ngeliatin dengan senyum-senyum malu-malu sendiri. Waduh, jangan-jangan pak polisi ini jomblo ya? Momen ini benar-benar bikin kita semua terharu. Semoga abang ojol dan kekasihnya terus bahagia. Dan siapa tahu, pak polisi bisa dapat inspirasi nih untuk cari pasangan juga. Netizen kali ini menangkap momen romantis sekaligus lucu dari sepasang kekasih di atas motor ojol. Nggak bisa dipungkiri, si cewek terlihat ngambek tuh. Mungkin ada sedikit masalah ya, tapi si cowoknya nggak menyerah. Dia terus usaha keras bikin kekasihnya tersenyum lagi. Dan lihat tuh, usahanya berhasil. Senyum manis kembali muncul, bikin suasana jadi ceria. Gak cuma hati si cewek yang berhasil dimenangkan, tapi netizen yang merekam juga ikutan baper. Netizen kali ini berhasil merekam momen mesra yang bikin hati bergetar. Lihat tuh abang ojol yang lagi sama pacarnya. Sang kekasih terlihat ngelap muka abang ojolnya dengan penuh keuuan sambil senyum manis yang bikin semua orang di sekitar jadi ikutan gemes. Gaya mereka yang manja dan lucu ini benar-benar bikin suasana jadi hangat. Netizen yang ngerekam ini sampai nggak bisa nahan senyum dong, seolah ikut merasakan cinta yang mereka berdua rasakan. Sebagai seorang single parent, saya harus bisa bagi waktu antara bekerja dan mengurus anak. Jadi driver ojol saya jadi bisa atur waktu saya sendiri. Jadi tetap bisa ada waktu buat anak saya. Ya meskipun berat, tapi demi anak saya tetap jalani ini semua. Lama banget sih. Mas Anton ya? Iya mbak, saya sendiri. Nah udah mas. Gak usah pakai helm, gak usah pakai helm. Dekat kok mbak. Ya, prosedurnya harus pakai helm mas. Panas mbak, gerah. Udah deh. Jangan pakai kentut ya. Udah mas. Ya, ayo jalan. Aduh mas, yang sopan dikit dong mas. Maaf mbak, nggak sengaja. Aduh, munduran dikit dong mas. Gimana sih? Maaf mbak, nggak sengaja. Aduh, yang sopan dong mas. Iya maaf mbak. Saya lagi bawa kendaraan loh. Ini jok mbak licin, beneran. Joknya licin. Maaf mbak, ngomong-ngomong mbak udah punya suami belum? Kok mau-maunya kerja gini ya? Saya single parent mas. Single parent, maksudnya janda gitu? Iya mas, nggak usah dekat-dekat deh mas. Mbak, maaf lagi nih mbak. Mbak mau nggak jadi simpenan saya? Ngomong apaan sih mas? Yang sopan dong. Ya udah jangan marah, jangan marah. Kalau jadi istri kedua mau nggak? Customer saya ini mulai nyebelin. Sekali, dua kali saya ingetin, dia nggak berubah juga.
Sumpah saya kesel banget. Jadi itu bilang saya, istri saya nggak bakalan tahu, tenang aja. Mbak maunya. Yang sopan dong mas. Alah Mbak, mau aja Mbak. Gini Mbak, saya bayar. Kita punya apa? Ada apa nih Mas? Nggak apa-apa Mas, nggak ada apa-apa. Mbak nggak apa-apa kan Mbak? Ini mas dari tadi nggak sopan ngomongnya mas. Dari tadi pegang-pegang saya mas. Megang. Apa-apaan Mas? Dia itu mas. Kurang ajar mas sama saya mas. Woi, yang lari lo! Woi! Woi! Berhenti lo! Aduh! Itu orang licin bener dah. Maaf ya Mbak, nggak kekejar. Tuh orang licin banget kayak belut larinya. Ya udah mas, nggak apa-apa mas. Ya udah Mbak, sekarang gini aja. Kita harus laporin Mbak. Karena ini udah pelecehan Mbak. Ya, supaya hal kayak gini nggak keulang lagi. Mendingan sekarang Mbak, laporan ke kantor. Untungnya ada rekan sesama driver yang datang. Jadi saya bisa ngelawan customer yang kurang ajar itu. Untung ada teman driver, jadi saya punya saksi mata. Ya, buat amannya saya juga kan. Baik Pak, saya tunggu perkembangannya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Nah, Mbak, gimana Mbak jadinya Mbak? Ini Mas, dari tim kantor udah nerima laporan dan katanya untuk masalahnya sudah diproses. Alhamdulillah, bagus deh kalau gitu. Mbaknya habis dari sini mau kemana Mbak? Kalau butuh bantuan, langsung bilang aja, nggak usah sungkan ya. Kalau ini untuk langsung pulang aja deh Mas, mau untuk nanami pikiran dulu. Oke. Yaudah Mbak, lain kali Mbak hati-hati ya. Kalau milih order harus selektif lagi, apalagi kalau laki-laki tuh takutnya terjadi pelecehan lagi ya. Iya Mas, makasih ya Mas. Iya udah, kalau gitu saya mau naik dulu ya. Iya Mas. Ya Mbak. Ya Mas. Ya Allah, sehina inikah status seorang janda ya Allah. Padahal aku bekerja untuk anak aku ya Allah. Sebagai seorang lady ojol, seringkali kita dipandang sebelah mata. Mungkin ada yang menganggap remeh dan iseng kepada kita. Tapi penting untuk diingat, selama kita tegas dan sopan, kita bisa menjaga batasan. Jika ada yang merasa tidak pantas, kita punya hak untuk memberhentikan perjalanan dan meminta bantuan. Keselamatan diri itu yang utama. Jadi jangan takut untuk melapor dan meminta bantuan terhadap orang lain. Kita harus berani berdiri di kaki kita sendiri dan melindungi diri kita. Saya tinggal di kontrakan karena praktis dan dekat sama pusat keramaian. Ya enak sih buat lady ojol kayak saya. Tapi masalahnya tuh yang tinggal di sini tuh rata-rata pekerja. Jadi kalau siang tuh kontrakan sering kosong. Nah itu yang bikin jadi sasaran maling.
Pokoknya lengah dikit langsung hilang deh tuh barang. Aduh, istirahat dulu panasnya. Panas banget, nampol. Duh, panas banget lagi. Hah, ada orderan masuk. Alhamdulillah, rezeki ini mah. Hah, jaket mana jaket? Ada pintu kebuka nih. Sepi banget. Kesempatan emas nih. Loh, HP gue mana? Gue taruh sini. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Woi, lu siapa? Pas saya mau berangkat, HP yang di tempat udah nggak ada. Udah jelas ada yang ngambil. Kan nggak mungkin HP bisa jalan sendiri. Langsung panik lah, soalnya kalau nggak ada HP, gimana saya menerima orderan? Saya yakin yang ngambil tuh belum jauh. Woi, lu siapa? Maling lu ya? Lu maling HP gua ya? Heh, gua belum sembarangan, enak aja. Jelas-jelas lu maling masuk kamar gua. Balikin HP gua sekarang. Woi, jangan kabur maling. Woi, maling, woi, balikin HP gua, woi. Woi, jangan kabur lu. Balikin HP gua sekarang. Woi, jangan kabur. Woi, jangan kabur, woi. Woi, jangan kabur, woi. Sorry. Pak, tolongin saya, Pak. Sehari apa-apaan sih kamu lagi? Itu, Pak, dia maling HP saya, Pak. Maling HP. Ayo, siap. Maling. Woi, jangan kabur, woi, maling. Kok tiduran di sini? Kok maling kayaknya pingsan ini? Iya, kenapa ya dia? Tahu-tahu dia udah terkapar aja, udah pingsan gitu. Tapi kalau memang beneran dia pingsan, kok bisa tiba-tiba gitu ya? Jadi saya sama Pak Hasan nyoba bangunin dia. Lu jangan pura-pura pingsan lu. Bangun, Woi, bangun, woi. Nih, ya. Nuh, napas kan nih? Nah. Huh? Napas kan nih? Bangun. Gua kali ketik nih. Bangun, woi, jangan pura-pura. Bangun juga ya. Ada apa ini? Ini nih, malingnya HP-nya si Sari. Waduh, maling HP nih. Jangan-jangan di modus. Belum bisa. Kamu ke warung, ambil bensin dua botol ya. Yang satu isinya bensin, yang satu isinya air. Buat apaan, Pak? Cepat ke sana. Pesan, buat apa sih? Coba jempolnya. Pak bangun dong. Bangun, woi. Maling, bangun, Woi, bangun, woi, jangan Kalau pura-pura. bangun. Bakar aja, Pak.
Kalau gak bangun, saya banjur disamain bensin nih.